Assalamualaikum. Halo Bala dan DJ, teman-teman dan abang. Kembali lagi di channel DJ Nepion. Sekarang ini kebetulan orang lagi ada di tempat tinggalnya teman orang, Windy. Selamat siang Windy kami, atau selamat malam. Ini udah mau sore menjelang malam. Apa kabarnya? Kumaha kabar sekarang? Saya. Setelah ya, nanti udah bisa duduk. Oh iya, setelah 2 minggu kamu ini baru siuman ya? Baru siuman. Jadi selama dari setelah dapat kecelakaan itu, baru hari ini beliau ini bisa duduk dengan, ya walaupun mungkin itu agak ditahan atau gimana, saya juga nggak tahu. Ini kok bisa seperti ini, Wendy? Namanya juga musibah, kita kan nggak pernah tahu. Cuman sebelum terjadi sih sebenarnya aku udah ngerasa nggak enak. Jadi ada apa namanya? Udah feelingku tuh nggak bagus gitu ya. Sebelumnya sih aku nggak pernah tahu bahwa memang tempat yang didatengin itu ternyata dia ada hari yang memang apa ya, kalau orang dikeramatkan lah. Jadi aktivitas yang dia lakukan di tempat itu tuh cuman sampai jam 4 sore. Karena kita pendatang, karena niat kita juga nggak yang aneh-aneh, kita memang kerja ya nggak berpikir bahwa akan seperti itu. Karena kita awam ya untuk datang ke suatu tempat yang sebelumnya kita nggak pernah datang, itu mungkin kalau keluar nuwun ataupun mungkin kita permisi udah, cuma kan kebiasaan si daerah itu seperti apa sih, kayak keramatnya seperti apa, pemakainya kalau misalkan orang sudah ya, intinya kan kita pergi ke tempat baru pasti dengan kepercayaan dan adat yang masing-masing. Nanti kita menyesuaikan ya. Sebenarnya alhamdulillah sih dari dulu ya, dari Sabang sampai Merauke, kota yang sudah aku datangin sih ya memang baru kali ini yang luar biasa gitu. Luar biasa apa ya, punya cerita. Kalau mistis itu setiap tempat itu pasti ada, cuman yang benar-benar meninggalkan sesuatu kesan ya. Jadi dan kayak itu aku kayak nggak pengen ke tempat itu lagi gitu. Jadi ya baru kali ini. Nah, jadi setelah kamu kan ini mungkin bukan sekali 2 kali kan ya kamu untuk apa sih, dinas luar. Kenapa sih kota ini termasuk kota yang menurutmu sampai nggak lagi deh gitu? Iya, jadi apa ya, setiap aku datang dinas gitu ya, kayak waktu itu tuh kita tuh lagi ada dinas itu di Manokwari. Jadi hotel yang aku tidurin itu hotel paling bagus, namanya Hotel Aston. Pokoknya kalau teman-teman atau balik-balik DJ yang ke Manokwari, dia pasti hanya akan menemukan hotel yang bagus itu di Aston. Belakangnya itu dia laut lepas gitu. Di situ tuh nggak cuman aku sebenarnya diganggu, karena kita dikasih hotel yang ruangannya itu paling gede, family itu paling gede. Jadi di situ kita tidur tuh bertiga. Kalau temen aku, karena kita perempuan-perempuan, dia hanya didengerin suara nangis. Tapi kalau aku didengerin yang ketika sebenarnya suara nangis itu dari mana sih? Pas buka apa ya, hotel itu kan ada buka korden ya kalau kita bilang itu di situ tuh benar-benar berwujud orangnya. Serius. Itu sampai sehari semalam temanku baca ayat kursi sampai nggak tidur karena dia mendengarkan suara tangisan itu. Kalau aku selain mendengarkan suara tangisan memang melihat, tapi nggak sampai yang bikin kita celaka sih, enggak gitu. Nah, kalau yang ini sekarang luar biasa sih pengalaman buat aku, dan kayak yang nggak pengen balik ke sana. Bukan cuma aku doang, jadi aku sama temen-temenku tuh sampai bilang, yang teman aku tuh kan orang Bali, dia pikir hanya ada mistis dan sesuatu tuh di Bali ya. Lea kan kamu tahu ya, Lea itu kan udah sangat amat yang ngeri lah ya di Bali. Nah, dia pun dengan kejadian aku kayak gini, dia baru berpikir bahwa ternyata bener ya keramat itu ada, ternyata bener ya sesuatu yang yang nggak bisa dilihat orang banyak itu ada. Karena apa? Karena ketika karena kan waktu aku tuh jatuh dari tangga hotel, jadi kemarin tuh kan aku dinas di pulau ya, di pulau Natuna, dan perjalanan ke sana itu dari Jakarta itu nggak bisa langsung.
harus transit dulu, terus kita pindah pesawat dulu yang kecil gitu. Nah, pas sehari sebelum aku pulang itu pas malam Jumat itu udah feeling itu udah nggak enak gitu kan, dan kita aku tuh kayak nggak pengen makan gitu, diajakin makan nggak, kayak badan tuh udah capek gitu. Terus 30 menit sebelum kejadian itu aku masih chat WA sama temen yang di Tanjung Pinang. Dia masih bilang ke aku, chatnya masih ada, dia bilang, "Mbak, hati-hati ya kalau di pulau gitu, karena bisnisnya tuh tinggi." Terus aku jawab, "Iya, tapi kan di sini kan kita niatnya kerja, nggak niat aneh-aneh." Itu 30 menit sebelum aku kejadian itu gitu. Nah, terus ya, dan perasaan aku di situ biasanya kan kalau aku dinas kemana-mana tuh hari itu berasa cepet banget ya. Tiba-tiba aku kerja udah sore, udah besok lagi. Ini tuh di situ tuh sehari tuh kayak lama banget beda. Padahal itu berapa hari tuh? 5 hari, 6 hari lah, 6 hari 1 minggu gitu. Karena kita tuh besoknya mau pulang gitu kan. Terus benar-benar yang nggak pengen, dan baru kali ini dinas aku tidak pergi kemana-mana. Biasanya satu tempat yang aku belum pernah datengin, pasti aku sama teman-teman tuh kayak pengen foto di sana, foto ini enggak. Jadi aku nggak kemana-mana, diajakin nyeberang ke Pulau Anambas juga aku nggak mau, ke Pulau Laut juga aku nggak mau gitu, karena memang yang saya capek gitu, badanku tuh kayak nggak mau ke sana gitu, apalagi cuaca lagi nggak bagus gitu kan. Akhirnya aku nggak kemana-mana, dan sore itu hari Kamis kita tuh selesai kegiatan tuh jam 2 atau jam 3. Nah, jadi aku tuh bertiga sama temanku, cuman bilang, diajakin direktur aku, diajakin bos aku aja aku nggak mau diajakin, kita jalan-jalan sore. Kayak yang aku tuh udah punya feeling yang aku nggak pengen kemana-mana, cuman pengen diem, mandi, tidur, besok pagi pulang. Itu keinginanku gitu kan. Akhirnya kita nggak kemana-mana, kita cuma foto-foto di depan hotel, karena memang hotel itu tuh hotel paling bagus di Natuna, hotel paling bagus, paling mahal, dan ya udah nggak usah kemana-mana karena view-nya udah ke laut gitu. Akhirnya kita nggak kemana-mana, sampai akhirnya kita cuma foto-foto di batu-batu. Itu pun foto kita di batu-batu kita udah bilang permisi, dan aku nggak naik ke atas-atas gitu, cuman ada teman aku kan naik-naik ke batu gitu foto, sampai aku bilang turun, soalnya kan di sana itu jam 5 udah maghrib. Jadi jam 7:30 itu aku ditelepon sama atasanku gitu, "Mbak, tadi ditelepon gitu kan, kita mau makan malam jam 8. Harus ya Pak?" Aku sampai jawab gitu, bukannya kalau hari Kamis itu di sini itu nggak ada aktivitas gitu kan, kayak tempat ngopi apa gitu kan. Kalau Kamis itu mau tutup semua ternyata, kayak warung-warung gitu tuh cuman sampai maghrib, jam 5 lah dia. Iya, kalau warung kopi gitu tutup, tapi kalau rumah makan mungkin ada, kita cari. Ya aku kan karena atasan aku ngajak begitu kan nggak enak ya, beda. Jadi ya udah deh, saya bilang ya udah Pak, jam 8 ya kita turun. Udah tuh, udah gua ganti baju, udah pokoknya udah mandi lah, udah siap. Tapi tetap feelingku tuh, aku tuh kayak nggak pengen ikut gitu, kayak yang harus ikut ya harus pergi ya gitu kan. Ya udah, terus akhirnya jam 8 kurang 10 tuh temen aku tuh WA, "Mbak, yuk turun, ada ditunggu di bawah," gitu kan, di lobby. Udah, terus aku bilang, "Bentar ya, Mbak, ini dulu pakai sepatu dulu," gitu, langsung turun. Tahu nggak sih, jadi aku tuh kan hotel di sana itu kan nggak ada lift ya, jadi dia cuma tangga, karena dia kan modelnya tuh kan Serius nggak ada lift? nggak ada lift, jadi kayak resort gitu kan. Nah, resortnya tuh yang deket pantai, sedang hotelnya yang aku tidurin itu depannya pantai gitu, seberangnya gitu. Nggak, bentar dulu. Hotel nggak ada lift, berapa lantai sih? 2. Oh, 2 lantai? 2 lantai. Nah, aku tuh di lantai yang ke 1, jadi lobby, terus naik 1, terus 2 kan. Jadi aku tuh di lantai 1, jadi aku cuma naik 1 lantai dari lobbynya gitu kan. Terus kebetulan banget di lobby itu tuh nggak ada orang sama sekali, karena memang banyakan orang kan di resort, kalau kita kan di hotelnya gitu. Pas aku baru buka kamar kan, karena udah ditunggu di bawah, aku pikir udah baru turun ke bawah lah. Pas keluar, pas banget di tangga, jadi kamar aku itu sebelah banget tangga, langsung banget tangga gitu kan. Gue di situ tuh duduk dong kucing tuh ada 3 kucing.
warnanya sama. Jadi Warnanya apa? hitam. Tiga-tiganya hitam. Hitam. Kucing gede-gede gitu, kucing. Baru aku buka pintu kaget dong ya kan. Itu tuh cuma ngeliatin ke aku semua di pas tangga, pas banget tangga, karena ini tuh ini kamar aku, sebelahnya itu tangga yang untuk turun dan tangga yang buat naik ke lantai 2-nya kan gitu di situ. Ya, aku sempat lihat sih, ngeliat ih ada kucing. Aku ngomong sendiri karena di situ tuh nggak ada orang sama sekali. Itu tepatnya jam berapa? Jam 8 kurang 5. Jam 20 kurang 5 menit lah. Jadi 19.55 ya karena malam kan. Tektopin nih. Itu Mau menjelang, berarti mau menjelang ya udah Isya. malam. Udah habis Isya karena kan jam 8 malam. Karena di sana ngikutin kayak Pontianak jam 5 itu dia udah maghrib. Jadi jam 6 setengah 7 tuh dia udah mulai Isya. Udah lebih cepet dari di Jakarta. Jadi gitu. sebetulnya bukan karena mau maghrib ya. Kalau mau maghrib Enggak, kan ada bahasa sandekala gitu kan ya. Tapi ini sebenarnya udah lewat maghrib. udah lewat banget, udah jam 8. Yang kita janjian turun tuh jam 8 malam. Dan memang belakang kamar kita tuh, hotel kita tuh hutan. Masih Tektopin banyak nih. hutan-hutan gitu. Aneh ya, tapi di dalam hotel kok ada kucing di dalam. Biasanya kalau di dalam hotel kan nggak ada, tanya Bi ke Kak Widi. Nih, orang tuh yang tadi orang penasaran itu, emang kalau di hotel, dalam hotel atau di luar hotelnya nih ada kucing? Di dalam hotel, Di dalam kamar hotel atau di lingkungan? di sekitar hotel. Di Ya sekitar kalau di hotel. kamar hotel kan nggak mungkin kan, Iya. kamar ditutup kan. Jadi betul. itu di sekitaran hotel banyak ada kucingnya itu. Tapi orang termasuk agak rancu, aneh juga ya, karena kan kalau misalkan biasanya mungkin kalau di restonya oke. Tapi kalau misalkan untuk di sekitarnya, biasanya kan kalau misalkan untuk menjaga biar hotel itu bersih, ataupun hotel itu kan tidak semua orang atau tidak semua tamu-tamu yang suka dengan Ya. kucing. Makanya Mistis juga Mungkin karena apa ya? Mungkin itu kayak dikasih tanda aja ya mungkin. aku pikir sebenarnya sih udah feeling ya, ngapain sih ini tiga-tigaan di situ gitu. Dan dengan santainya aku bilang, kok kamu duduk di situ? Aku gitu. Itu bercanda atau spontan? Spontan, karena buka pintu tuh langsung dia tuh di sebelah situ. Oh, Di tangga yang aku mau jatuh. Sebenarnya sih kalau dilihat dari, jadi aku turun gitu kan. Jadi tangga kan keluar kamar, turun terus turun lagi kan sampai lobby. Itu tuh belum sampai yang terakhir. Jadi baru tangga yang pertama. Baru berapa langkah gitu tuh aku kayak dijorokin gitu loh. kamu kayak dijorokin atau rasanya tuh kayak ngelayang? Enggak, kayak Atau dijorokin. mungkin kan kadang kalau mampu mati, kadang kan kalau misalkan entah itu kondisi kita lagi nggak fit, kecapean, ataupun mungkin karena kita ada di badan kita tuh ada yang ngikutin, itu kan pasti akan beda rasanya gitu. Nah di saat pas kamu kayak langsung pluk jatuh gitu, misalkan kayak pluk kayak nggak, kan itu kamu udah ada feeling, udah banyak keanehan yang kamu lihat dan kamu rasakan, tapi tetap kamu kayak ya udah deh, kayak apa ya namanya itu, kayak nerjang aja. Nah tapi di saat pas kita itu kayak terserah bodo amat, tapi ternyata kamu malah apa sih dapat kena ininya ya, kena apa sih? Sebenarnya sih pas aku jatuh ya kayak dijorokin gitu sih. Kalau kasat mata ya mungkin ya. Jatuhnya tuh kayak aku ngelewatin satu tangga gitu. Jadi tangganya tuh nggak curam kok. Tangganya tuh cuma sedikit gitu. Jadi kaki kananku tuh ngelewatin kayak 2 tangga langsung gini. Gitu kan. Tapi yang nggak habis pikir ya, sama teman-teman juga nggak habis pikir, kenapa kaki aku justru yang parah, sampai bolong gitu kan, sampai yang jadi ini tuh kayak kena ininya apa ya, pinggirnya kan tangga. Sebenarnya kalau dipakai logika sih, kalau yang kena pinggir pasti aku ketika naik ke atas. Nah, ini enggak. Jadi pas turun terus, dan ketika aku jatuh harusnya kan jelungup kan. Ini mah enggak, duduk. Dan aku tuh masih sadar gitu, masih sadar banget. Mungkin kalau sebetulnya saya agak sedikit potong, kalaupun kita mau kondisi jatuhnya pas kita mau ke bawah atau ke atas, atau dengan apa yang orang lihat di bekas lukanya Widi ini,
sebetulnya bisa aja terjadi dengan kondisi kita yang jatuh ke bawah ya. Karena kan kalau yang namanya kaki kita yang satunya kayak ngelipet gitu, yang satunya kayak mungkin terkesan nahan, ataupun kalau kita yang mungkin kalau yang kok bisa itu bisa aja terjadi. Tapi kalau misalkan seperti yang Wendy bilang, Wendy tuh kalau kita melihatnya dengan kasat mata, secara Wendy juga bukan orang yang kosongan seperti saya atau seperti orang-orang. Beliau ini juga bisa merasakan situasi keanehan dengan feeling yang beliau punya. Seharusnya itu harus udah deh, mungkin harus udah bisa nyentuh. Tapi kok di sini Wendy masih tetap kayak terserah nanti aja atau hajar aja gitu. Karena kan nggak enak ya, karena pimpinan kan sore aku diajakin pergi nggak mau, diajakin jalan nggak mau. Jadi ya kan udahlah. Ini ngeliat apa gitu. Terus tau nggak sih pas aku jatuh tuh kucing yang tadi aku ceritain nggak ada. Ketika itu nggak ada, suara jalan dia juga nggak ada. Karena aku langsung lihat itu kucing langsung nggak ada, yang tadinya itu berada di sebelah aku, di tangga yang aku mau jatuh. Selain kucing apa yang kamu lihat? Banyak sih. Bisa cerita. Jadi kan pas aku kan abis jatuh, aku kan masih dalam keadaan yang sadar. Tau nggak sih, yang pas aku jatuh kan darahku, aku masih sempat bilang gini, ya kok aku jatuh coba. Aku sampai ngeliat kanan kiri tuh nggak ada orang, karena emang aku tuh sendirian. Kemudian aku ambil handphone, terus aku WA sama temenku kan, Kadek Mbak jatuh. Aku tunjukin lah kan pas aku jatuh. Akhirnya si temanku tuh ke situ sama abahku ke situ, karena cuma ada 2 orang itu, dibawa aku ke rumah sakit kan. Karena emang darahnya kan ngucur terus. Sepanjang di rumah sakit itu tuh badanku udah gak enak, udah yang berat, udah yang kaku, udah yang aku tuh nggak bisa nangis walaupun sakit. Itu kayak yang gue nggak bisa nangis sama sekali gitu kan, air mata nggak bisa gitu. Sampailah ke UGD gitu kan. Waktu itu tuh karena rumah sakitnya jauh kan ya, di situ kan susah ya, rumah sakitnya jauh, dibawa dulu katanya di puskesmas itu ada UGD gitu. Perjalanan dari hotel ke puskesmas itu juga lumayan. Nah kan darah gue kan ngucur banyak. Terus yang bikin itu tuh Kadek, sebenarnya teman aku yang dari Bali itu. Dia kan nggak mungkin lah, kata dia gini, ninggalin aku gitu kan, bosku ninggalin aku, terus si Kadek ini teh juga ninggalin. Jadi aku tuh di situ sendiri. Di situ aku baru mulai ngerasa yang gue nggak punya siapa-siapa gitu kan. Di situ baru nangis. Aku cuma berpikir, Tuhan aku pengen cepet sampai Jakarta, karena aku nggak mau ada apa-apa di sini gitu kan. Karena aku tahu bahwa yang ngikutin itu banyak gitu kan, yang kasat mata yang nggak kelihatan itu banyak, puskesmas itu juga banyak gitu, ada. Salah satunya makhluk yang bisa kamu lihat tinggi gede kayak genderuwo gitu. Selain itu, kalau yang ngikutin gitu itu yang itu sama, kalau kita bilang ya nggak tahu ya itu kunti apa bukan, tapi perempuan lah, perempuan, tapi mukanya kan nggak kelihatan, jadi cuma rambutnya doang panjang. Nah habis keluar, karena dokter tadinya kan mau dijahit, tapi di situ tuh nggak ada benang yang langsung jadi daging. Dokternya bilang di sini nggak ada, dan aku nggak mau ambil resiko dong, beda. Dia bilang ya udahlah di pas ke Jakarta aja kan, karena benangnya juga nggak ada gitu kan, mau dibawa ke rumah sakit juga kalau sama aja benangnya nggak ada. Terus aku bilang pulang aja ke hotel gitu kan. Lah ya, singkat cerita kita pulang, tapi di dalam perjalanan pulang tuh aku udah nggak sadar. Jadi ini tuh sebenarnya setelah aku sadar sampai hotel, baru kejadian ini aku diceritain dari temenku gitu, si Kadek ini sama sama atasanku kan. Jadi ternyata waktu di UGD di puskesmas itu, temanku itu tuh pas megang kepala aku, dia tuh kayak ditonjok gini beda. Jadi itu tuh yang mual, pengen muntah, kayak mau pingsan, dingin semuanya, keringet dingin. Jadi mungkin dengan kata lain, selain kamu yang apa, yang iya selain aku, kalau orang sudah bilang tuh diarah ya, tapi ternyata orang sekitar yang mau bantu kamu pun tetap, maksudnya mau dibikin celaka juga. Iya. Terus kayak bos aku tuh kan, dia tuh megang telapak kaki doang, karena dia tahu kok ini kayak yang nggak
kayak jatuhnya tuh kok sampai kayak gini gitu kan, cuman megang telapak kaki tuh dia maaf ya, di UGD situ sampai pupnya darah langsung, separah itu. langsung. Tanya Bi, kok bisa begitu ya? Kok bisa kayak gitu ya? Karena kan mungkin kalau orang yang tidak mempunyai apa sih? Udah kenal. Apa sih? Kayak feeling yang kuat seperti kamu. Ya kalau misalkan datang ke tempat seperti itu, terus kita kayak rantai makanan gitu, kayak misalkan dari satu orang bisa ngena ke semuanya, itu apa mungkin entah kalau orang ya secara mata kosong ataupun orang nggak punya pemikiran yang terlalu mistis, ya mungkin kalau orang pikir ya itu entah ini mungkin mau dijadikan tumbal ataupun apa. Kalau aku sih berpikir sih simpel ya, beda karena sebenarnya kadek itulah yang makin dia naik ke batu-batu tinggi itu kan, kita nggak, namanya juga batu kan di tepi pantai. Nah kebetulan karena mungkin akunya yang lagi waktu itu juga aku lagi dapet ya, lagi halangan juga gitu, lagi kotor ya, mungkin maksudnya kan ke aku gitu. Ternyata pas mereka cerita begitu tuh, jadi yang ingin ke aku, yang masuk ke aku tuh dia bilang saya suka sama dia, jadi nggak pengen digangguin gitu. Sampai jadi itu anak-anak tuh yang bilang udah apa namanya, pada ngeliat aku gitu, udah sampai di hotel kan, aku belum bisa jalan, mau balik ke kamar kan, di mobil itu aku masih kayak teriak-teriak gitu, kayak kesurupan gitu. Dia bilang gini, ada darah gitu. Di situ ada darah gitu. Ya darah di tempat aku jatuh itu, padahal itu udah nggak ada, udah dilap sama kadek, udah ditisu semua, dan tisunya itu masih ada, ditaruh di mobil kan, karena aku kan pakai double cabin ya, pakai mobil kantor gitu kan, karena nggak ada ambulan juga kan, buru-buru. Dia cuma bilang ada darah gitu. Padahal itu darah kamu. Iya, terus dibilang lagi, jadi sebelum aku turun sampai hotel tuh jadi bilang gini, aku mau pulang, itu rumahku. Yang pas mau ke hotel itu aku udah yang nggak sadar, karena mungkin aku terlalu capek. Aku bilang aku balikin aja ke hotel gitu, aku pengen tiduran gitu kan. Tapi ternyata pas aku nggak sadar itu, aku tuh dibawa ke orang pintar, orang asli situ gitu. Maksudnya yang langganan kantor gitu, yang bisalah ngelihat sebenarnya itu beneran ada apa enggak gitu. Karena kan kadek sama bos aku itu kan juga kayak gitu ngalamin kayak gitu. Karena mungkin kenapa kamu dibawa ke sana, karena kan mungkin ada keanehan, karena selain dari medis, ini ada ke arah mistis. Iya, karena nggak mungkin banget sih kalau cuman jatuh doang gitu kan. Ya udah, akhirnya tau gak sih beda yang ini, gue sampai hotel gitu kan masih dibopong, udah ditaruh di kamar aku, dan aku nggak boleh sendirian kan, udah lukanya mana darahnya masih ngucur. Lukanya seperti apa coba? Tadinya kan bengkak kanan kiri gitu kan, terus ini tuh karena mungkin kena tulang, jadi berlubang gitu, harusnya dijahit, tapi kan di sana nggak ada jahitnya. 2 minggu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya, benar sih, karena secara tidak langsung orang juga bukan tahu ya, jadi dari beliau ini pulang dari Natuna itu kan aku telepon. Iya, si lukanya itu emang, kalau misalkan mungkin kalau dilihat dari yang biasa-biasa ya seperti luka biasa, cuman kalau misalkan karena ini agak sedikit kecelakaannya kayak dibikin mistis ya, jadi ya itu kayak menyita apa sih. Tapi itu belum selesai beda, jadi pas aku udah mulai di hotel ya, udahlah kan aku tuh ganti. Kenapa coba aku sampai hotel, jadi ada disuruh tunggu sama anak-anak situ, cewek kayak ada cewek 2 disuruh satu kamar sama aku gitu. Terus aku yang pas udah sadar gitu bilang, kenapa bau badanku jadi bau bawang? Jadi badanku tuh udah bau bawang sebanyak daunan kelor gitu kan. Tapi waktu aku kejadian jatuh aku inget, dan aku nggak lupa gitu. Sampai aku udah kebangun lagi dengan keadaan udah di hotel lagi, aku inget pas jatuh. Tapi pas aku dibawa ke orang pintar, pas ada orang pintar datang gitu kan, aku nggak inget gitu kan. Jadi aku dapat cerita itu dari teman-temanku gitu kan, dari teman-teman. Nah pas
udah aku ganti baju gitu kan, ini lukanya udah diberesin gitu. Itu jam 12:30. Ini bentar nih, pasti pada detik pasti penasaran dan pengen bertanya-tanya. Kamu nggak ingatnya itu karena apakah kamu pingsan atau kamu tidur? Pingsan sih. Pingsan. Sebelumnya ingat semuanya gitu. Pas udah mau, karena udah capek banget itu kan, kasihan juga yang nungguin, udah jam 12:30 mau jam 1 gitu. Aku berharap aku bisa tidur cepet bangun pagi, pulanglah ke Jakarta gitu kan. Tapi tahu nggak sih, kita tuh lagi ngobrol bertiga, jadi nyeritain, Mbak kok bisa jatuh sih gitu kan, karena si Sela ini nggak ada waktu itu kan. Tiba-tiba lampu mati, di depanku tuh orang gede banget. Gede, rambutnya panjang, hitam gitu kan. Ya mungkin kalau aku sih kayak genderuwo gitu. Itu di sampingku persis kayak, ayo dong ikut aku. Sampai lampunya nyala, dia baru hilang. Udah. Karena secara ini mungkin dia nggak mungkin memperlihatkan kalau pas di saat. Tapi nggak berhenti di situ. Pas aku ketiduran, karena saking capeknya, gitu kayak aku tidur. Itu orang datang lagi. Itu tuh datang lagi ke mimpi aku. Dia bilang, ayo ikut aku. Saya bilang, aku nggak mau, aku tuh mau pulang. Aku nggak mau ikut kamu, aku mau pulang. Aku gitu. Terus gue baru berapa menit itu anak-anak juga masih ngobrol kali. Itu lampunya nyala. Pas aku bangun jam berapa? Jam 2:30. Habis itu aku nggak bisa tidur sampai pagi. Gue buru-buru pengen nggak mau tidur, takutnya dia ada gitu, nggak mau tidur takutnya dia ada. Tapi ini udah berat semuanya sih, sampai Jakarta juga berat sih. Berat ada. Nah terus pagi kan pada nengokin tuh Kadek, lihat Mbak gimana kaki, mereka kan pada sarapan, aku kan nggak sarapan. Si Kadek bilang, tahu nggak sih Mbak, pas lampu mati depan kamar aku tuh suara kucing banyak banget. Pas aku buka, aku takut Mbak mau keluar, kucingnya tuh kayak yang gimana sih, suara kucing kucing berantem gitu kan. Nggak berantem, jadi suara doang, suara yang ya kalau ada orang ada mau hantu ada gimana kalau sih. Kucing ada ngelihat sesuatu itu pasti kayak gitu. Nah di depan kamar Kadek itu sampai takut mau keluar. Aku tuh takut banget mau keluar, apalagi pas banget mati lampu. Pas lampunya nyala itu kucing hilang suaranya gitu. Bilang, udah deh kita jangan kesini lagi. Iya Mbak juga nggak pengen kesini lagi aku gitu. Itu udah pagi dia baru cerita itu. Akhirnya cerita, ya itulah sampai bosku kan, atasanku tuh kan kamarnya sebelahan sama aku. Kalau Kadek agak kesana gitu. Kata atasanku gini, tadi malam dimimpiin nggak? Dimimpiin. Jadi rupanya atasanku tuh dimimpiin juga orang yang gede tinggi itu. Ternyata dia tuh nggak pengen keluar dari aku karena dia suka sama aku. Nah sebenarnya memang di pulau itu, mau kita percaya nggak percaya, memang keramatnya tinggi. Jadi sebelum kita datang, aku diceritain juga di situ kan, tentara tuh habis mati berapa 15 orang atau apa karena dia ketembak sendiri. Jadi dia tuh latihan karena buat, kalau nggak salah itu buat pengamanan presiden mau datang. Udah dikasih tau lah sama orang itu, kalau di sini tuh harus permisi, harus ngikutin aturan dari situ gitu kan. Pas latihan itu kan karena banyak alas-alas mereka tuh nggak mau yang ngedengerin gitu, beda akhirnya dia mau latihan nembak, dia nembak sendiri mati berapa orang. Jadi beneran keramat yang luar biasa keramat. Ya karena kalau misalkan kita, ya seharusnya kita kalau misalkan datang ke tempat orang yang ya kayak kita datang ke rumah orang kan harus permisi. Kalau misalkan kita masuk gitu aja, pasti kan orang yang punya rumah juga marah, siapa lu gitu loh. Dan memang ternyata di belakang hotel yang aku tempatin itu kan dulu cuman hutan luas gitu di banyak pantai, dan ada satu, kata orang situ gitu, kata orang situ, ada satu makam yang keramat di situ. Itu jauh dari hotel itu. Apa tuh? Jedugnya mungkin ya kalau di. Aku nggak ngeliat makamnya sih, tapi ada gitu, karena belakang itu masih hutan gitu, alas. Ini pertama kali aku kesini dan aku nggak pengen kesini lagi. Udah cerita itu tuh udah dari sekian tempat yang mistisnya tinggi pun, baru tempat ini yang luar biasa menurut aku. Nah ini udah agak sedikit cerita, bukan karena orang suatu atau gimana,
karena orang tuh mungkin kenal sama Windy ini udah mungkin ada kurang lebih 2 tahunan, dan kebiasaannya beliau ini orang agak sedikit paham, dan dia itu emang orangnya sensitif banget, gampang ketempelan, dan tanda-tanda kalau masih ada yang nempel atau tidaknya tuh itu pasti kurang paham. Nah, coba apa yang kamu lihat kalau aku lagi bukan jadi aku? Iya, Yang kayak pertama apa? maksudnya ya kayak mata. Nah, dari mata itu yang teman aku bilang mata Mbak Windy itu berubah. Cuman gini doang beda. Ya kayak Gitu. mata Bali, kalau orang sih selalu bilang mata Bali ya. Pokoknya si Windy kalau udah mata Bali udah deh, orang malas gitu loh. Kalau udah walaupun itu sebenarnya kita harus bantu dia, nolong dia, tapi kalau dia udah matanya mulai kayak penari Bali, terus dengan dia suka kayak gini kan, kayaknya mungkin agak berat sebelah kiri atau gimana atau kanan, terus juga nggak ngerti karena kebiasaan dia tuh kayak pengen dikerokin dong beda gitu, kerokin, padahal itu bukan harus dikerok karena mungkin itu dia bawa sesuatu di badan dia yang seharusnya dikeluarin, tapi harus dengan media orang pintar. Kan biasanya kan bisa keluar sendiri ya, ketika mereka masuk terus kan beda kan tahu ya, zaman almarhum masih ada juga kan masuk keluarin, kamu bisa kok keluarin sendiri gitu. Nah pas di Natuna ini mungkin aku terlalu capek, kondisi aku udah keluar darah, udah sakit, udah ini, ya udah terus pingsan. Ya udah kecapean saking banyaknya, nggak cuma satu. Ya, karena mau percaya atau tidak, begitu kayak misalkan kita tuh udah kena, dia tuh udah kayak apa ya, kalau bahasanya itu apa yang mereka atau dedemit ataupun orang makhluk yang di situ yang mereka inginkan, entah itu darahnya ataupun apanya dari beliau ini udah kena, ya udah gitu. Jadi capek banget gitu ya. beda. Karena kondisinya sebelumnya juga mungkin beliau sudah kecapean banget, karena dari orang sempat dikirim foto yang saya lelah gitu, dari mata, dari kulit pun udah beda banget ya waktu itu. Dan orang mikir kamu tuh capek gitu, dia sakit kepala, sakit ini, sakit itu, itu paling juga larinya bukan ke medis, tapi larinya pasti ya seperti itu gitu. Mau percaya nggak percaya? Mau percaya tidak percaya itu mah karena emang orang udah mengalami, dan orang sudah 18 tahun berkecimpung di dunia mistis dengan bersama Arman Bayu. Dan ini saya punya teman juga sama seperti itu, jadi berbau mistis semua gitu. Jadi secara tidak langsung orang juga mulai mempelajari dan memahami tanda-tanda ke arah seperti itu. Gitu ya sih. Cuman kan tidak semua tidak semua tempat itu mencelakakan kita. Mungkin aku dapat apesnya aja waktu itu, lagi capek gitu kan, dan mungkin mereka gampang lah ya, karena orang lagi capek terus dapet, terus pas banget keliwonan gitu, jadi lengkap deh beda. Itu benar-benar ceritanya. Dan kita yang nomor satunya kita tidak tahu kebiasaan atau ya adat sana gitu. Kalau misalkan kita tahu ya pasti kita akan permisi, dan kita juga tidak akan melangkah, kita nggak akan gegabah di sana gitu. Kayak misalkan kita ke Bali harus seperti apa, kita ke daerah mana harus seperti apa, itu punya tantangan sendiri-sendiri. Nah, terima kasih Windy udah berbagi cerita, pengalaman pribadi ya. Jadi biar Mbak Dede juga tahu kita tuh harus lebih waspada, lebih hati-hati. Kita tidak perlu dipercaya, tapi mungkin suatu saat dengan apa yang kalian rasakan, dengan pengalaman ataupun dengan apa, itu kepercayaan kalian itu pasti akan tumbuh. Nah, untuk Mbak DJ, kalau misalkan kalian punya pengalaman mistis seperti teman saya ini, boleh komen di kolom komentar di sini, bisa berbagi cerita di sini di channel DJ Nubion. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.